Aku dipaksa menikahi pengamen miskin ini oleh keluargaku sendiri. Aku syok saat mengetahui kebenaran ini. Ternyata, matahari pagi mulai menyusup melalui celah-celah tirai tebal di kamar tidur Dewi. Cahayanya yang lembut seolah mencoba membangunkannya dari mimpi buruk yang baru saja ia alami semalam. Namun, saat Dewi membuka matanya, realitas justru lebih menyesakkan daripada mimpi apapun. Dewi duduk tegak di atas tempat tidurnya yang besar, berlapis selimut sutra yang mahal. Ia menghela napas panjang, masih berusaha mencerna keputusan yang dijatuhkan ayahnya semalam. Wajah tampan ayahnya, yang biasanya penuh senyum hangat, kini terlihat dingin dan tegas saat mengumumkan bahwa Dewi harus menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah ia kenal. "Apa maksudmu, ayah?" Dewi nyaris berteriak kemarin malam. "Aku tidak akan menikahi orang asing." Namun, ayahnya hanya tersenyum tipis, tatapannya tetap tak tergoyahkan. "Ini demi kebaikanmu, nak. Kau sudah cukup lama hidup dalam kemewahan tanpa memahami nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Aku ingin kau belajar mencintai seseorang bukan karena harta atau statusnya, melainkan karena siapa dia sebagai manusia. Dan bagaimana caranya aku bisa mencintai seseorang yang bahkan tidak kuinginkan?" balas Dewi, suaranya bergetar antara marah dan bingung. Ayahnya memberikan jawaban yang membuat Dewi merasa seperti dunianya runtuh dalam sekejap. "Kau akan menikah dengan Arga. Dia adalah seorang pengamen gelandangan yang tinggal di jalanan. Jika kau benar-benar mencintai keluarga ini, kau akan menerima keputusan ini tanpa syarat." Dewi menundukkan kepalanya, tangannya gemetar saat memegang cangkir teh yang disuguhkan oleh pembantu rumahnya. Pikirannya dipenuhi oleh kebencian dan rasa malu. Bagaimana bisa ayahnya mempermalukannya seperti ini? Apakah ia tidak layak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya? Tapi yang lebih menghancurkan adalah ancaman ayahnya. Jika Dewi menolak, ia akan dicoret dari warisan keluarga. Semua kekayaan, kemewahan, dan fasilitas yang selama ini ia nikmati akan lenyap begitu saja. Hidupnya akan berubah drastis tanpa dukungan keluarga. Dengan langkah berat, Dewi akhirnya menyerah. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menyetujui pernikahan ini, meskipun hatinya penuh dengan kebencian. Hari pernikahan tiba lebih cepat daripada yang Dewi bayangkan. Gaun putihnya yang indah tampak kontras dengan suasana hatinya yang muram. Di altar gereja yang megah, Dewi berdiri dengan wajah datar, menolak untuk melihat calon suaminya. Ketika ia akhirnya melirik sekilas, ia melihat sosok pria itu, Arga. Penampilannya sangat sederhana. Rambutnya agak acak-acakan, pakaiannya polos, dan ada bekas luka kecil di tangannya. Tapi yang paling mengejutkan bagi Dewi adalah mata Arga. Mata itu begitu tenang, seolah-olah ia sama sekali tidak terganggu oleh situasi ini. Bahkan, ada senyum tipis di bibirnya yang membuat Dewi merasa sedikit bingung. Apakah dia benar-benar pengamen? Gumam Dewi dalam hati. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran seorang gelandangan yang ia bayangkan. Setelah upacara pernikahan singkat yang terasa seperti mimpi buruk bagi Dewi, mereka berdua meninggalkan gereja. Arga mencoba berbicara dengannya di mobil, namun Dewi hanya diam, menatap keluar jendela dengan ekspresi dingin. "Kita akan tinggal di apartemen sederhana untuk sementara waktu," kata Arga pelan, suaranya ramah namun penuh ketulusan. Dewi hanya mengangguk singkat, hatinya masih dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, di sudut pikirannya, sebuah pertanyaan mulai muncul. Siapa sebenarnya Arga ini? Hari pertama di apartemen sederhana itu terasa seperti mimpi buruk bagi Dewi. Ruangan-ruangannya kecil, furniturnya minimalis, dan tidak ada satupun barang mewah yang biasa ia temukan di rumahnya. Bahkan, bau cat dinding yang masih segar membuat hidungnya merasa tidak nyaman. "Aku tidak percaya aku harus tinggal di tempat seperti ini," gumam Dewi sambil meletakkan tasnya di atas meja kayu tua. Ia melirik Arga yang sedang membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. "Bagaimana mungkin kau bisa hidup seperti ini?" Arga hanya tersenyum tipis. "Ini bukan soal bagaimana kita hidup, tapi bagaimana kita menikmati hidup," katanya santai. "Kita punya atap di atas kepala, makanan di perut, dan satu sama lain.
Apalagi yang perlu kita minta? Dewi mendengus pelan, tidak bisa memahami logika pria itu. Baginya, hidup tanpa kemewahan adalah hukuman. Namun, ia memilih diam, tidak ingin berdebat lebih lanjut. Ia sudah cukup lelah dengan semua ini. Hari-hari berikutnya semakin menegaskan betapa berbedanya kehidupan mereka. Arga bangun pagi-pagi sekali setiap hari, mengenakan pakaian sederhana, dan keluar untuk bekerja. Ia mengatakan bahwa ia akan mengamen di sekitar kota, meskipun Dewi tidak pernah benar-benar melihatnya memainkan alat musik apapun. Saat sendirian di apartemen, Dewi mulai menyelidiki kebiasaan Arga. Ada beberapa hal yang membuatnya curiga. Misalnya, Arga sering menerima paket-paket penting yang dikirim oleh kurir. Isinya tampak seperti dokumen bisnis atau laporan keuangan, sesuatu yang jelas tidak sesuai dengan profesi pengamen jalanan. Suatu malam, saat Arga sedang mandi, Dewi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia membuka salah satu paket yang belum disentuh Arga. Di dalamnya ia menemukan beberapa dokumen yang mencantumkan nama sebuah perusahaan besar, Arga Enterprise. Nama itu terdengar familiar, tetapi Dewi tidak bisa langsung mengingat dari mana. Kenapa pengamen punya hubungan dengan perusahaan besar? Gumamnya, matanya menyipit mencoba memahami isi dokumen tersebut. Namun, sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara langkah kaki Arga mendekat dari arah kamar mandi. Dengan panik, Dewi cepat-cepat menutup paket itu dan berpura-pura sedang membaca majalah di sofa. Arga keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher, tampak santai seperti biasa. "Ada apa, sayang? Kau tampak gelisah," tanyanya. Nada suaranya ramah namun penuh rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa," jawab Dewi cepat, berusaha menyembunyikan ketegangannya. "Aku hanya bosan." Namun, rasa penasaran Dewi tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ia secara tidak sengaja mendengar percakapan Arga di telepon. Saat itu, ia sedang berada di dapur, menyiapkan teh untuk dirinya sendiri. Arga berdiri di balkon, berbicara dengan seseorang di ujung telepon. "Investasi baru sudah siap diluncurkan minggu depan. Pastikan semua tim siap untuk presentasi," kata Arga dengan nada formal yang jauh berbeda dari biasanya. "Dan tolong, pastikan tidak ada kebocoran informasi kepada media." Dewi terperangah. Suara Arga begitu tegas dan profesional, sangat kontras dengan sosok pengamen yang selama ini ia kenal. Ia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan Arga darinya. Malam itu, Dewi memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia menggunakan laptopnya untuk mencari informasi tentang Arga Enterprise. Hasil pencariannya membuatnya terkejut. Ternyata, perusahaan itu adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di negara mereka, dengan nilai pasar mencapai triliunan rupiah. Dan pemiliknya adalah seorang CEO muda bernama Arga Wijaya. "Jadi, dia bukan pengamen sungguhan?" gumam Dewi, tangannya gemetar saat membaca artikel-artikel tentang Arga. Dalam foto-foto yang dipublikasikan, Arga tampak sangat berbeda. Berjas rapi, wajahnya penuh keyakinan, dan posturnya tegap. Tapi mata itu sama persis dengan milik pria, yang sekarang menjadi suaminya. Rasa penasaran Dewi semakin memuncak. Apakah ini semua hanya sandiwara? Jika iya, untuk apa Arga menyamar sebagai pengamen? Dan apakah ayahnya terlibat dalam rencana ini? Di tengah malam yang sunyi, Dewi duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Ia tidak tahu apakah ia harus marah, takut, atau bahkan tertarik. Yang jelas, satu hal yang mulai ia sadari adalah bahwa Arga bukanlah orang yang ia kira selama ini. "Siapa sebenarnya kau, Arga?" bisiknya pelan, matanya menatap pintu kamar yang tertutup di mana Arga sedang tidur. Pagi itu, udara di apartemen terasa lebih dingin dari biasanya. Dewi duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang hampir dingin tanpa menyentuhnya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah Arga benar-benar sedang mempermainkannya? Apa tujuan semua ini? Arga masuk ke ruang makan dengan senyum cerah seperti biasa. Ia membawa roti panggang dan segelas jus jeruk, mencoba untuk membuat suasana terasa lebih ringan. "Selamat pagi," katanya lembut,
meletakkan piringnya di meja. "Kau sudah sarapan?" Dewi hanya menggeleng pelan, matanya tetap menatap cangkir kopinya. "Aku tidak lapar." Arga tampak khawatir. "Ada sesuatu yang mengganggumu?" tanyanya, nada suaranya penuh perhatian. "Aku hanya bingung," jawab Dewi setelah beberapa saat. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" Arga mengerutkan kening, tampak bingung. "Melakukan apa?" "Ini semua." Dewi akhirnya meledak, suaranya meninggi. "Bermain sandiwara sebagai pengamen, tinggal di apartemen sederhana ini, membuatku merasa seperti orang bodoh. Siapa sebenarnya kamu, Arga? Apa kau pikir aku tidak tahu apa-apa?" Arga terdiam sejenak, ekspresinya berubah menjadi serius. Ia meletakkan garpu di piringnya dan menatap Dewi dengan intens. "Jadi, kau sudah mengetahuinya?" "Ya, aku tahu," bentak Dewi, suaranya penuh kemarahan. "Aku tahu kau bukan pengamen sungguhan. Aku tahu kau adalah CEO dari perusahaan besar itu. Tapi kenapa kau berpura-pura? Untuk apa semua ini?" Arga menghela napas panjang. Ia tampak seperti sedang memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Namun, alih-alih langsung menjawab, ia justru bangkit dari kursinya dan menuju ke balkon. Dewi mengikuti langkahnya, hatinya masih bergemuruh oleh amarah. "Kalau kau ingin tahu, baiklah," kata Arga akhirnya. Suaranya tenang, namun penuh emosi. "Tapi aku harap kau mendengarkanku sampai selesai." Dewi melipat tangannya di depan dada, wajahnya masih keras. "Lanjutkan." Arga mulai berbicara, matanya menatap cakrawala kota yang sibuk di kejauhan. "Semua ini dimulai dari permintaan ayahmu. Dia datang kepadaku beberapa bulan yang lalu dan mengusulkan sebuah tes, sebuah ujian untuk melihat apakah kau bisa mencintai seseorang tanpa melihat status sosial atau kekayaannya. Dia percaya bahwa selama ini kau hidup dalam dunia kemewahan tanpa benar-benar memahami nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya." Dewi terkejut mendengar nama ayahnya disebut. "Jadi, ayah yang memintamu untuk melakukan ini?" Arga mengangguk. "Ya, awalnya aku ragu untuk menerimanya. Tapi aku juga penasaran. Aku ingin tahu apakah kau bisa melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya apa yang tampak di permukaan." Dewi merasa dadanya sesak. "Jadi, semua ini hanya tipuan? Kau hanya berpura-pura untuk menguji aku?" "Bukan untuk menguji," kata Arga cepat, suaranya lebih lembut. "Aku ingin memberimu kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Aku ingin kau belajar tentang ketulusan, kerja keras, dan makna cinta yang sebenarnya." Namun, Dewi tidak bisa menerima penjelasan itu. Baginya, ini semua terasa seperti penghinaan. "Jadi, kau dan ayahku bekerja sama untuk mempermalukanku? Untuk membuatku merasa malu karena tidak bisa lulus ujian konyol ini?" "Dewi, bukan seperti itu." Arga mencoba menjelaskan, tetapi Dewi sudah tidak mau mendengarkan lagi. "Aku tidak peduli apa alasannya," potong Dewi, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku tidak akan menjadi bagian dari sandiwaramu." Tanpa menunggu jawaban, Dewi berbalik dan masuk ke kamar mereka. Ia mulai mengemas barang-barangnya dengan buru-buru, tangannya gemetar karena marah dan kecewa. Arga berdiri di ambang pintu, tampak bingung dan putus asa. "Dewi, tolong dengarkan aku," katanya. Suaranya penuh rasa bersalah. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin..." "Cukup, Arga!" Dewi berteriak, matanya basah oleh air mata. "Cukup sudah, aku pergi dari sini." Dengan koper kecil di tangannya, Dewi keluar dari apartemen tanpa menoleh lagi. Arga hanya bisa berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Hatinya terasa kosong, seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sementara itu, Dewi kembali ke rumah orang tuanya. Ia masuk ke ruang tamu dengan langkah besar, wajahnya penuh kemarahan. Ayahnya, yang sedang membaca koran, terkejut melihat kedatangannya. "Ayah!" bentak Dewi, suaranya menggema di ruangan itu. "Bagaimana bisa ayah melakukan ini padaku?"
Menyuruh seorang pria untuk berpura-pura menjadi pengamen hanya untuk mengujiku? Apa ayah tidak percaya padaku? Ayah Dewi meletakkan korannya. Ekspresinya berubah serius. Dewi, duduklah. Kita perlu bicara. Tidak, Dewi menolak. Aku tidak mau bicara. Aku hanya ingin ayah tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam atas semua ini. Aku akan membuktikan bahwa Arga hanyalah penipu, dan aku tidak akan membiarkan dia atau ayah mempermainkanku lagi. Sebelum ayahnya sempat menjawab, Dewi berbalik dan masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Di dalam ia duduk di tepi tempat tidurnya, air mata mengalir deras di pipinya. Hatinya dipenuhi oleh rasa sakit, pengkhianatan, dan kebencian. Namun, di tengah-tengah amarahnya, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah Arga benar-benar hanya berpura-pura? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum aku pahami? Malam itu Dewi duduk di tepi jendela kamarnya, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Hatinya masih dipenuhi oleh amarah, kebencian, dan rasa pengkhianatan yang mendalam. Namun, di tengah semua emosi itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Kenapa Arga bersedia melakukan ini? Ia tidak bisa memahami motif seorang pria kaya raya seperti Arga rela menyamar sebagai pengamen hanya untuk menguji cinta seseorang. Apakah ia benar-benar tulus? Atau ini hanya bagian dari permainan besar yang dirancang oleh ayahnya? Dewi mencoba untuk tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi keluar. Mungkin udara segar akan membantu meredakan ketegangan dalam hatinya. Dengan jaket tebal melingkupi tubuhnya, Dewi berjalan menyusuri jalan-jalan sepi dekat rumahnya. Ia tidak tahu kemana kakinya membawanya, hingga ia sampai di sebuah taman kecil yang sering ia kunjungi saat masih kecil. Di sana, ia melihat seseorang duduk di bangku taman, memainkan gitar dengan lembut. Suara musiknya begitu familiar. Arga? Gumam Dewi. Matanya melebar saat menyadari siapa pria itu. Arga mengangkat kepalanya, tampak terkejut melihat Dewi. Dewi, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak bisa tidur, jawab Dewi pelan, mendekat dengan hati-hati. Apa yang kau lakukan di sini? Arga tersenyum tipis. Hanya ingin sendiri sejenak. Musik selalu membantu menenangkan pikiranku. Dewi duduk di sampingnya, diam-diam mendengarkan alunan melodi yang dimainkan Arga. Ada sesuatu dalam irama itu yang membuatnya merasa tenang, meskipun hatinya masih penuh pertanyaan. Kenapa kau benar-benar melakukannya, Arga? Tanya Dewi tiba-tiba, suaranya pelan namun penuh emosi. Kenapa kau mau berpura-pura menjadi pengamen hanya demi ujian bodoh ini? Arga berhenti memainkan gitarnya. Ia menatap Dewi dengan intens, mata mereka bertemu dalam kegelapan malam. Karena aku ingin tahu apakah kau bisa mencintaiku apa adanya. Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini? Balas Dewi. Suaranya bergetar. Kenapa kau tidak langsung berkata jujur dari awal? Karena aku takut, kata Arga setelah beberapa saat. Aku takut bahwa jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau tidak akan pernah memberiku kesempatan. Aku takut bahwa kau hanya akan melihat status sosial atau kekayaanku, bukan siapa aku sebagai manusia. Dewi terdiam, kata-kata Arga membuatnya merenung. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak hal tentang Arga daripada yang ia bayangkan. Tapi tetap saja, rasanya sulit untuk mempercayai semuanya. Setelah beberapa saat hening, Arga melanjutkan. Aku juga tidak menyangka bahwa aku akan jatuh cinta padamu, Dewi. Awalnya, ini hanya permintaan ayahmu. Tapi semakin lama kita bersama, semakin aku melihat sisi lain dari dirimu. Sisi yang tulus, kuat, dan penuh semangat. Aku tidak lagi melakukannya karena ujian. Aku melakukannya karena aku benar-benar peduli padamu. Dewi merasa dadanya sesak. Kata-kata Arga begitu tulus, namun ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Bagaimana aku bisa percaya padamu setelah semua ini? Arga mengambil napas dalam-dalam. Itu keputusanmu, Dewi. Aku tidak bisa memaksamu untuk mempercayaiku. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semua yang kulakukan adalah demi melihat siapa kau sebenarnya. Percakapan itu berlangsung lama, hingga akhirnya Dewi mulai melunak.
Ia menyadari bahwa mungkin ia terlalu cepat menghakimi Arga, tanpa mencoba memahami perasaannya. Namun, ia masih merasa terluka oleh cara ini dilakukan. Aku butuh waktu, kata Dewi akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. Aku tidak bisa langsung melupakan semua ini begitu saja. Arga mengangguk. Wajahnya penuh pengertian. Aku mengerti. Aku akan menunggu selama yang kau butuhkan. Beberapa hari kemudian, Dewi mulai merenung lebih dalam tentang hubungannya dengan Arga. Ia mulai mengingat momen-momen yang mereka lalui bersama. Saat Arga sabar mendengarkannya mengeluh, saat ia membantunya belajar memasak, bahkan saat ia mengajaknya ke pasar tradisional untuk menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang sederhana. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. Ia tidak bisa melupakan peran ayahnya dalam semua ini. Ia memutuskan untuk menghadap ayahnya sekali lagi. Ayah, kata Dewi saat ia masuk ke ruang kerja ayahnya. Aku ingin tahu kebenaran. Kenapa ayah meminta Arga melakukan semua ini? Ayahnya meletakkan pena di atas meja, menatap Dewi dengan ekspresi serius. Karena aku ingin kau belajar sesuatu yang sangat penting, nak. Selama ini, kau hidup dalam dunia yang sempurna. Semua sudah disiapkan untukmu. Aku khawatir kau tidak akan pernah memahami arti cinta yang sebenarnya jika kau terus hidup seperti itu. Apa maksud ayah dengan cinta yang sebenarnya? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Cinta yang tidak didasarkan pada materi atau status sosial, jawab ayahnya. Aku ingin kau belajar mencintai seseorang karena siapa dia sebagai manusia, bukan karena apa yang dia miliki. Dewi terdiam. Kata-kata ayahnya mulai masuk ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa mungkin inilah pelajaran yang harus ia ambil dari semua ini. Di malam yang sama, Dewi kembali ke apartemen sederhana itu. Arga ada di sana, sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Ketika ia melihat Dewi masuk, ia langsung berdiri, wajahnya penuh harap. Dewi, katanya pelan. Aku minta maaf, kata Dewi cepat. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku salah telah menghakimimu begitu cepat. Aku tidak mengerti perasaanmu saat itu. Tapi sekarang, aku mulai melihat siapa kamu sebenarnya. Arga tersenyum lembut, mendekat untuk memeluk Dewi. Terima kasih sudah kembali. Setelah percakapan malam itu, hubungan Dewi dan Arga mulai membaik. Namun, meskipun Dewi telah memutuskan untuk kembali dan memberikan kesempatan pada Arga, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, perasaan pengkhianatan terhadap ayahnya. Ia merasa ayahnya telah memperlakukannya seperti objek eksperimen tanpa mempertimbangkan perasaannya. Kenapa ayah tidak bisa langsung bicara denganku? Gumam Dewi suatu pagi, sambil menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Kenapa harus dengan cara yang menyakitkan seperti ini? Arga, yang sedang duduk di seberang meja, mencoba menenangkannya. Aku tahu ini sulit bagimu, Dewi, tapi mungkin ini adalah cara ayahmu untuk membuatmu belajar sesuatu yang penting. Tapi aku tidak butuh pelajaran seperti ini, balas Dewi, suaranya meninggi. Aku bukan anak kecil lagi, aku bisa belajar dari pengalaman hidupku sendiri. Arga hanya mengangguk memahami amarah Dewi. Ia tahu bahwa proses penyembuhan ini tidak akan mudah. Namun, ia juga sadar bahwa Dewi membutuhkan waktu untuk benar-benar memaafkan ayahnya, dan mungkin dirinya sendiri. Namun, semakin lama Dewi merenung, semakin besar rasa marahnya. Ia mulai merencanakan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membalas dendam atas semua rasa sakit yang ia rasakan. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa rencana ujian ini hanyalah sebuah kebodohan besar. Aku akan membuat mereka menyesal, gumam Dewi dalam hati. Aku akan menunjukkan bahwa Arga bukanlah orang yang cocok untukku. Dewi mulai bekerja sama dengan sahabatnya, Nisa, untuk menyebarkan informasi palsu tentang Arga. Mereka berdua menciptakan cerita bahwa Arga sebenarnya adalah penipu ulung yang sedang mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga Dewi. Mereka memposting artikel-artikel palsu di media sosial dan bahkan menyebarkan gosip ke beberapa teman dekat mereka. Aku ingin ayah melihat bahwa dia salah mempercayai Arga
kata Dewi kepada Nisa, matanya menyala penuh tekad. Aku ingin dia merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan padaku. Nisa tampak ragu. Tapi Dewi, apakah ini benar-benar ide yang baik? Bagaimana jika nanti kamu menyesal? Aku tidak peduli, jawab Dewi tegas. Ini satu-satunya cara untuk membuat mereka sadar. Namun, di tengah upayanya membalas dendam, Dewi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia melihat senyum Arga, atau mendengar suaranya yang lembut, ia merasa hatinya terasa lebih berat. Ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang ia lakukan. Suatu malam saat ia sedang duduk di balkon apartemen, Arga datang mendekat dan duduk di sampingnya. Ada yang mengganggumu? Tanyanya pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Dewi menggeleng cepat, mencoba menyembunyikan ketegangannya. Tidak ada apa-apa. Arga menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca pikirannya. Kau tahu, Dewi, balas dendam hanya akan membuatmu merasa lebih buruk. Aku tahu kau masih marah, tapi apakah ini benar-benar cara terbaik untuk menyelesaikan masalahmu? Dewi terdiam. Kata-kata Arga membuatnya merenung. Ia mulai mempertanyakan apakah balas dendamnya benar-benar layak. Apakah ia benar-benar ingin menyakiti orang-orang yang sebenarnya mencintainya? Pada hari berikutnya, Dewi bertemu dengan Nisa di sebuah kafe. Mereka berdua sedang membahas strategi baru untuk menyebarkan informasi palsu tentang Arga. Namun di tengah percakapan itu, Dewi tiba-tiba berhenti. Aku tidak bisa melanjutkan ini, kata Dewi pelan, suaranya penuh keraguan. Aku tidak yakin apakah ini benar. Nisa terkejut. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Dewi menundukkan kepalanya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan siapa diriku. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang menyakiti orang lain hanya karena aku marah. Apa yang aku lakukan ini hanya akan membuatku merasa lebih kosong. Nisa tersenyum lembut. Aku bangga padamu, Dewi. Ini adalah langkah yang tepat. Malam itu, Dewi duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Yang ia butuhkan adalah memaafkan. Memaafkan ayahnya, Arga, dan bahkan dirinya sendiri. Aku harus bicara dengan ayah, gumam Dewi pelan. Aku harus menyelesaikan ini. Keesokan harinya, Dewi pergi ke rumah orang tuanya. Ayahnya sedang duduk di ruang tamu, membaca koran seperti biasa. Ketika ia melihat Dewi masuk, ia meletakkan korannya dan menatap putrinya dengan ekspresi serius. Ayah, kata Dewi pelan. Suaranya bergetar. Aku minta maaf atas sikapku selama ini. Aku tahu ayah hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi cara ini sangat menyakitkan. Ayahnya tampak terkejut, tetapi kemudian wajahnya berubah lembut. Aku juga minta maaf, Nak. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan ini tanpa mendiskusikannya denganmu. Dewi tersenyum tipis. Air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin kita bisa saling memahami, Ayah. Aku tidak ingin ada lagi rahasia atau sandiwara di antara kita. Ayahnya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima, Katibi sudah mau memaafkanku, Nak. Aku sangat bangga padamu. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit biru tanpa awan. Dewi berdiri di balkon apartemennya, menikmati udara segar yang menyapu wajahnya. Hatinya terasa lebih ringan dibandingkan beberapa minggu lalu. Semua rasa marah, kebencian, dan dendam yang sempat menguasai dirinya kini mulai memudar, digantikan oleh ketenangan dan harapan baru. Arga mendekat dari belakang, membawa 2 cangkir teh hangat. Selamat pagi, katanya lembut, meletakkan salah satu cangkir di samping Dewi. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang indah. Dewi tersenyum tipis, matanya menatap cakrawala kota yang ramai. Ya, mungkin saja. Mereka berdua duduk di kursi balkon, menikmati teh mereka dalam keheningan yang nyaman. Setelah beberapa saat, Dewi akhirnya berbicara. Aku ingin memulai lagi, Arga. Dengan cara yang benar, tanpa rahasia atau sandiwara. Arga menatapnya dengan senyum penuh arti. Aku sudah
Menunggu kata-kata itu sejak lama, Dewi. Aku ingin kita membangun hubungan yang jujur dan tulus, seperti yang seharusnya. Beberapa hari kemudian, Dewi dan Arga memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kecil, namun nyaman di pinggiran kota. Rumah itu tidak terlalu mewah, tetapi cukup untuk memberi mereka ruang untuk menciptakan kenangan-kenangan baru bersama. Mereka mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana, tanpa tekanan status sosial atau ekspektasi keluarga. Dewi juga mulai bekerja sebagai relawan di sebuah organisasi nirlaba yang membantu anak-anak kurang mampu. Ia menemukan kebahagiaan dalam memberikan waktu dan tenaganya untuk orang lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Arga melanjutkan pekerjaannya sebagai CEO perusahaan teknologi besar. Namun ia selalu berusaha untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan nilai-nilai kehidupan yang sederhana. "Kau tampak lebih bahagia sekarang," kata Arga suatu malam saat mereka sedang duduk di depan perapian. "Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu." Dewi tersenyum, matanya berbinar. "Aku belajar untuk mencintai hal-hal yang sederhana, Arga. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang materi atau status sosial, tapi tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain." Arga menggenggam tangan Dewi, tatapannya penuh kasih sayang. "Itu adalah pelajaran yang sangat berharga, Dewi. Dan aku bangga padamu karena kau berhasil menemukannya sendiri." Sementara itu, hubungan Dewi dengan ayahnya juga semakin membaik. Mereka mulai berbicara lebih sering, membahas banyak hal tanpa takut untuk jujur satu sama lain. Ayahnya bahkan datang berkunjung ke rumah Dewi dan Arga suatu sore, membawa beberapa kue buatan ibunya. "Inilah hidup yang sebenarnya, Nak," kata ayahnya, sambil menatap sekeliling rumah yang sederhana namun hangat. "Aku senang melihatmu bahagia, meskipun tidak dalam kemewahan." Dewi tersenyum, merasa lega bahwa ia akhirnya bisa memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. "Terima kasih, Ayah. Aku juga senang bisa memahami apa yang Ayah ingin ajarkan padaku." Beberapa bulan kemudian, Dewi dan Arga memutuskan untuk menggelar acara kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Meskipun pernikahan mereka dimulai dengan banyak konflik, mereka berhasil membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari pengorbanan, kesabaran, dan pemahaman. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat mereka. Di tengah malam yang penuh tawa dan kebahagiaan, Dewi berdiri di depan semua tamu dan berbicara dari hati ke hati. "1 tahun lalu, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa berdiri di sini, merayakan cinta bersama orang-orang yang aku sayangi," katanya, suaranya penuh emosi. "Tapi aku belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status sosial atau kekayaan. Cinta sejati adalah tentang ketulusan, kejujuran, dan kebersamaan." Arga mendekat dan meraih tangan Dewi, matanya penuh kebanggaan. "Dan aku beruntung bisa menemukan cinta itu bersamamu, Dewi." Semua tamu bertepuk tangan, suasana dipenuhi oleh kehangatan dan kebahagiaan. Dewi dan Arga saling berpelukan, merasakan kedamaian yang telah lama mereka cari. Beberapa tahun kemudian, Dewi dan Arga telah membangun keluarga kecil yang bahagia. Mereka memiliki seorang putri kecil bernama Ayla, yang selalu membawa cahaya ke dalam hidup mereka. Dewi aktif membantu Arga dalam mengembangkan perusahaan mereka, sementara Arga terus mendukung minat Dewi dalam seni dan aktivisme sosial. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya ketulusan, kejujuran, dan cinta yang tidak bersyarat. Mereka membuktikan bahwa bahkan dalam kehidupan yang penuh tantangan, cinta sejati selalu bisa menemukan jalannya. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Dewi dan Arga duduk di halaman belakang rumah mereka, memandangi anak mereka yang tertidur di pangkuan Dewi. Arga merangkul Dewi erat, dan mereka berdua tersenyum, merasa bersyukur atas segala hal yang telah mereka lalui bersama. "Cinta kita adalah harmoni, Dewi," kata Arga pelan, suaranya penuh cinta. "Dan harmoni itu akan selalu ada, selama kita tetap bersama." Dewi membalas senyumannya, hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak tergambarkan. "Ya, Arga, harmoni kita adalah cinta sejati,